I don't care. Allah yang dilanjutkan dengan taubat ini oleh Ustaz Muhammad. Alhamdulillah berwujud di tempat kita. Mudah-mudahan Allah pengetahuan kita menambah ilmu dan bisa kita semua. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para pejuang Islam hingga akhir. Untuk menjaga kesehatan kita semua, marilah kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker dalam menjaga jarak selama berada di lingkungan al-Quran. Untuk selanjutnya, kami bersolat kepada Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya segala puji hanya miliknya semata. Kita senantiasa memohon pertolongan hanya kepadanya. Kita senantiasa berlindung kepada Allah dari segala keburukan dorongan hati dan hawa nafsu kita, serta berlindung kepadanya dari segala kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah karena senantiasa membuka hatinya untuk menerima hidayah petunjuk Allah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkan dirinya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah karena senantiasa menutup hatinya untuk menerima hidayah petunjuk. Kemudian bagaimana ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa ketika sujud sahwi itu ada bacaan. Bagaimana dari Allah, tetapi setelah kita kaji tidak ditemukan keterangan yang riwayat berasal dari Rasul atau sahabat atau iman atau kami bahwa ada bacaan khusus untuk sujud sahwi. Di buku-buku pelajaran itu kita temukan ada bacaan sujudnya itu, ada yang hafal di sini? Ada yang hafal nggak? Sujud sahwi yang biasa ditemukan di buku-buku pelajaran itu ada Pak? Nah ada bacaannya begini Pak, tapi ini tidak ada riwayatnya. Kondisi pandemi yang
Kita semua tentu saja hanya bisa berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Berikhtiar sesuai dengan pengetahuan kita untuk menjaga situasi dan kondisi kehidupan kita, termasuk iman kesehatan kita semua. Itu juga dengan pengetahuan dan dengan upaya yang sangat keras dan sungguh-sungguh untuk tetap menjaga kesehatan. Karena kita tahu bahwa di antara kenikmatan yang biasa dilupakan oleh manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah kesehatan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Nikmatani maghbunun." Kata Rasulullah, ada dua kenikmatan yang biasanya dilalaikan, dilupakan oleh siapa? Kebanyakan manusia, kata Rasulullah. Yakni as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu, ibadah iman dari Imam Bukhari dengan kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita tetap dalam ketaatan dalam kondisi apapun dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan selama kita melewati musibah ini, buat iman yang tidak tahu kapan berakhir, mudah-mudahan dengan ikhtiar yang kita lakukan, kita tetap dapat menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya tentu kita berdoa dan bertawakal. Setelah kita berikhtiar dan berdoa, setelah berdoa dan berikhtiar, maka kita bertawakal kepada Allah urusan hasilnya. Karena berbuat, berusaha itu adalah kewajiban kita. Sedangkan hasilnya itu hak kita. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan penyakit dan penyakit yang sangat buruk, termasuk iman pandemi yang masih berlaku dan terjadi iman bukannya di diri kita tapi di seluruh jagat hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kudrohnya, dengan kekuasaannya menghilangkan dan mengangkat pandemi tersebut dan kemudian kembali kepada kehidupan yang normal buat iman, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika bahwa ini adalah ada pihak-pihak yang merekayasa di sana, maka jika mereka masih punya hati, mudah-mudahan mereka bertaubat, mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Tetapi kalau kemudian mereka tetap berbuat itu, berbuat zalim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha perkasa, dan tentu saja Allah tidak akan membiarkan kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia. Bagaimana dari Allah, dan alhamdulillah kembali saya bisa bersua dengan ikhwat iman dan diberi kembali tugas untuk berbagi pengetahuan yang sudah kita laksanakan pada tahun yang lalu, karena tak terasa iman ya sudah 1 tahun kita tidak terlalu ini, dan insya Allah kita akan manfaatkan waktu yang ada untuk kembali bersama-sama menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan. Saya menyampaikan tema pada pertemuan ini melanjutkan kajian-kajian kita tentang khususnya hukum Islam dan lebih khusus lagi tentang kaifiat ibadah yang memang biasa kita laksanakan dalam keseharian. Dan pada pertemuan-pertemuan yang silam saya sudah menyampaikan kepada ikhwat iman bahwa majelis kita adalah majelis ilmu. Artinya bahwa di dalam pertemuan majelis kita, mudah-mudahan apa yang kita kaji ikhwat iman disampaikan pengetahuan secara komprehensif, secara lengkap, sehingga apabila pun ditemukan dalam kehidupan masyarakat kita, dalam urusan ibadah kita, dalam urusan keislaman kita, ada hal-hal yang terkesan berbeda atau bertentangan,
terjadi perbedaan dan perselisihan, maka sebagaimana apa yang dipedomankan oleh Allah kepada kita berdasarkan surah An-Nisa ayat 59, bahwasanya beriman dari Allah, jika kalian berselisih tentang suatu perkara, kata Allah, maka kembalikanlah perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah. Dan itu sebagai pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Apabila kita benar-benar mencari kebenaran Allah, maka hendaklah dijadikan Quran dan Sunnah sebagai pedomannya, sebagai neraca timbangannya, sebagai barometernya, sebagai alat ukurnya. Dan bagaimana dari Allah, jika kita menghendaki mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat, di hari akhir, maka jadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, berangkat dari itu bagaimana kita sudah pahami bahwasanya aturan dalam ajaran Islam, setiap orang beriman dapat mentaati kepada kandungan Al-Quran dan As-Sunnah itu, dan manakala ada yang diperselisihkan maka kembalikan kepada alat ukurnya, kepada timbangannya yang menjadi pemersatu, bukan pemerstel, yang menyatukan, bukan mencari berai. Tetapi bagaimana di Allah, terkadang kita merasa heran, merasa aneh. Katanya dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Orang yang kemudian mengalami perselisihan atau perbedaan, itu juga rujukannya Quran dan Sunnah. Si Fulan mengatakan kami juga merujuk pada Quran dan Sunnah, yang lain juga Quran Sunnah, tapi kenapa wujudnya tidak sama? Jadi kenapa tetap berbeda? Karena rujukannya Quran dan Sunnah. Itu pertanyaan yang muncul di masyarakat kita. Jadi bagaimana Imam Bukhari? Karena itulah kata ayatnya sendiri, yang berselisih itu bukan sumbernya, tapi umatnya, kaliannya. Karena itu maka karena manusianya yang berselisih, sumbernya tidak berselisih, tetapi manusia dalam memahami sumber tersebut terjadi berselisih pemahaman. Itulah kenapa kata Allah, "Farudu, hendaklah masing-masing mau diuji." Jadi jangan sampai tiba-tiba masing-masing merasa benar sendiri dan kemudian mendiamkan perbedaan. Karena kata Allah tiba-tiba bahwa orang yang justru tetap dalam perbedaan itu jauh dari rahmat Allah. Kita bisa lihat dalam Quran surah Hud, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rabbuka." Kata Allah, tidak henti-hentinya orang berselisih, berbeda-beda. Illa man rabbuka, kecuali manusia, orang, pihak yang Allah rahmati. Jadi berdasarkan ayat tersebut bahwa ketika orang tetap berselisih, berbeda-beda, justru jauh dari rahmat Allah. Hanya orang yang dia mau legowo kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu yang berkaitan. Caranya bagaimana? Caranya diuji satu sama lain, sehingga kemudian tidak bersikap acuh tak acuh. Kalau ada saudara kita yang berbeda, maka ada keinginan untuk menyeragamkan, menyatukan. Dengan cara begitu berarti kita sudah mengamalkan ayat tersebut tiba-tiba. Bahkan dalam hadis, misalnya riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW memimpin sholat berjamaah, beliau selalu menyampaikan pesan kepada para sahabat. Ketika beliau mengatakan, "Aqimu sufakum, luruskan sekalian." Kemudian dalam hadis ini, "Istawu, luruskan sekalian. La takhtalifu, jangan kalian berselisih, takhtalifu hukum. Nanti hati kalian akan berselisih, akan berbeda-beda." Itu Rasulullah menyampaikan ketika mau sholat berjamaah. Jangan sampai dalam sholat berjamaah itu berbeda-beda, baik itu kait dengan safa atau kemudian kaifiyatnya, bagaimana, jangan berbeda-beda. Kenapa? Karena itu akan berakibat kepada hatinya masing-masing. Nanti tiba-tiba bisa jadi ketika sholat tidak khusyuk. Kenapa? Karena memperhatikan kaifiyat tata cara yang berbeda dari saudara di samping. Jadi ketika sholat berjamaah bukan yang cuma berkomunikasi dengan Allah, memperhatikan terhadap imam, dua imam, malah justru memperhatikan orang yang sedang sholat.
satu sama lain. Karena apa? Karena ada perbedaan. Itulah kenapa beliau berpesan, jangan kalian berbeda-beda, nanti hati kalian akan berbeda. Itu yang dipesankan oleh Uswatun Hasanah. Jadi berdasarkan konsep Islam, Islam itu agama yang menyatukan, bukan yang menceraikan, yang mempersatukan, bukan yang memperserukan, yang menyergamkan, bukan yang membeda-bedakan. Itu konsep dalam ajaran Islam. Bagaimana dimaklumkan dan hasilnya, manakala kita duduk bersama beriman, akan diketahui bagaimana kemudian posisi yang diperselisihkan, permasalahan yang diperselisihkan, kira-kira posisinya seperti apa? Karena pengetahuan manusia tentang Quran Sunnah itu di atas langit ada langit. Pemahaman manusia terhadap sumber ajaran Islam itu di atas langit ada langit. Tidak perlu kita, para ulama, generasi tabi'in, generasi sahabat sekalipun itu berbeda. Pengetahuan mereka tentang Islam, pengetahuan mereka tentang sunnah Rasul itu tidak sama para sahabat itu. Sehingga para sahabat ada yang mendapatkan pengetahuan Islam bukan dari Nabi langsung. Jadi bagaimana jangan berpikir semua sahabat yang sejaman dengan Rasul itu mendapatkan ilmu Islam dari Nabi langsung. Tidak. Tergantung kepada melazam pergaulan mereka dengan Nabi. Ada yang memang setiap saat akan buat bersama Nabi. Ada yang kemudian khusus di tempat tertentu seperti istri Nabi beriman. Lalu kemudian para sahabat yang tidak ketemunya ketika sholat fardu, karena mereka juga ma'isyah, punya mata pencaharian. Dan faktanya juga beriman. Sebuah kasus, sebuah contoh. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah kedatangan tamu namanya Abu Musa al-Ash'ari. Ini salah satu riwayat yang diriwayatkan beliau adalah hadis yang saya tuliskan di atas. Bagaimana dengan Abu Musa al-Ash'ari? Beliau bertamu ke rumahnya sahabat Umar bin Khattab. Rasul sudah wafat pada saat itu. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum sampai 3 kali, tidak ada balasan. Maka kemudian sahabat Abu Musa itu balik badan. Beliau kemudian pulang. Tapi kemudian sahabat Umar, beliau keluar. Sementara sahabat Abu Musa itu sudah hanya kelihatan punggungnya, artinya sudah balik kanan. Dan kemudian dipanggil oleh Umar bahwa kenapa Abu Musa tidak menunggu saja? Kenapa Anda malah pulang? Tidak dengan itu yang pulang kepada saya. Kata sahabat Abu Musa, benar. Tapi saya pernah mendengar Nabi bersabda. Apa sabda Rasulnya? Apabila seorang dari kalian meminta izin untuk masuk ke rumah orang dan sudah mengucapkan salam zalazan 3 kali, tidak ada respon, tidak ada jawaban, maka kata Nabi Falajar, tidaklah ia pulang. Nah, ketika Abu Musa menyampaikan dulu, Umar bin Khattab sambil menarik Abu Musa, kamu jangan berkata sembarangan. Apakah kamu punya saksi bahwa Nabi bersabda begini? Coba bayangkan. Itu sahabat, Pak. Apa meragukan? Bukan. Tapi persoalannya adalah ketika disebutkan atas nama Rasul, maka harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hoax, jangan membuat berita palsu, berita bohong mengatasnamakan Rasul agar supaya dipercaya. Apalagi kita tahu bagaimana sanksi dan hukuman orang yang berkata sesuatu mengatasnamakan Rasul. Dalam hadis mutawatir bagaimana diriwayatkan oleh banyak sahabat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyarkabu maq'adahu minan nar. Barang
Jadi justru yang dijadikan sebagai saksi itu yang paling muda. Dan sahabat yang paling muda di majelis itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hadis yang tadi bagaimana? Itu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian dibawa oleh Abu Musa beriman menghadap Umar bin Khattab dan disampaikan bahwa saya siap menjadi saksi bahwa sesungguhnya Rasul pernah bersabda begitu. Bahkan pemuda di majelis itu juga banyak yang tahu bahwa Nabi pernah bersabda begitu. Jadi bukan satu orang yang tahu itu beriman. Tapi dari situlah sahabat Umar lalu tahu tentang aturan itu. Saya pahami beriman. Jadi pengetahuan sahabat tentang ajaran Islam itu tidak semuanya dari Nabi langsung, ada yang dari sahabat. Nah dari sana juga beriman dalam ilmu hadis itu dikenal, kita sudah pernah kaji pada pertemuan kaum silat pada itu ya ilmu hadis, ada hadis mursal. Tapi mursalnya sahabi. Jadi ada istilah mursal sahabi, ada mursal tabi'i. Kalau mursal tabi'i pasti doi, pasti hadisnya lemah karena putus sanad. Kalau putus sanad itu di situ putus generasi. Tabi'in menerima dari Rasul mungkin tidak. Tidak mungkin, karena tabi'in tidak sejaman dengan Rasul. Itu sebutnya mursal tabi'in. Dan itu pasti hadisnya doi, hadisnya lemah. Berita yang disampaikan itu pasti doi, pasti lemah, tidak bisa diterima karena putus sanadnya. Tapi ada yang disebut mursal sahabi. Kalau mursal sahabi bagaimana? Itu persis seperti itu. Jadi misalnya nih ada sahabat meriwayatkan hadis, tapi sahabat tersebut tidak menerima langsung dari Nabi, Pak. Ia menerimanya dari yang lain, tapi dia meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, ceritanya. Kan kalau ditanya, emang antum langsung dengar? Enggak. Tapi antum bilang Rasul bersabda, iya kata sahabat. Tapi yang bilang itu sahabat enggak. Yang namanya sahabat berarti sejaman dengan Rasul. Ceritanya, Pak. Jadi meskipun dia meriwayatkannya tidak dari sahabat yang ngasih, selama dia sahabat maka sahih karena itu sejaman ceritanya. Itu sebutnya mursal sahabi. Mursal sahabi berarti itu tidak termasuk pada hadis ini. Nah, ini contoh kasusnya adalah tentang sholat Jumat. Golongan yang dikecualikan tidak disyariatkan sholat Jumat. Bagaimana dimaksudnya? Dan golongan yang diberi rukhsah, diberi keringanan, dispensasi untuk tidak Jumat. Bagaimana dimaksudnya? Itu hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, juga riwayat Al-Baihaqi. Dari sahabat siapa? Dari sahabat Tariq bin Syihab. Bagaimana dimaksudnya? Orang ini beriman itu sahabat, tapi tidak menerima langsung dari Nabi sabda tersebut bahwa al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muhtalimin fi jama'atin ila arba'ah. Bahwa sholat Jumat itu kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik, laki-laki, dalam suatu kumpulan, artinya berjamaah, kecuali 4 golongan, yakni perempuan, orang yang sakit, kemudian nambah sahaya, bagaimana dari Rasulullah, dan juga bagaimana dari Rasulullah. Jadi apa? Orang sakit, kemudian perempuan, ya, maratu, bagaimana, kemudian termasuk nambah sahaya, dan nanti hadis lain disebut musafir, jadi orang yang berpergian. Bagaimana dari Rasulullah disebutkan perempuan, bahwa perempuan itu tidak disyariatkan sholat Jumat. Dan di hadis tersebut yang keempatnya sobi, yakni anak kecil. Bagaimana ada 4 golongan plus tambah 1, jadi 5. Bagaimana dengan musafir itu diberikan rukhsah untuk tidak Jumat, dan ada yang tidak disyariatkan